Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa huwa asraful anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hudan wa rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajmain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhaddatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini kita sudah memasuki tanggal 27 Sya'ban. Berarti tiga hari atau 2-3 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena hitungan dalam bulan Hijriyah itu paling sedikit 29 hari dan paling banyak 30 hari. Berbeda dengan bulan Masehi. Dalam bulan Masehi satu bulan bisa jadi ada yang 28 hari, 29 hari, 30 hari, dan ada yang 31 hari. Berarti kalau seandainya sekarang kita tanggal 27 Sya'ban, anggaplah bulan Sya'ban itu hanya 29 hari. Kira-kira ke Ramadan berapa hari lagi? Dua atau 3? Ikhtalafa. Atulab. Nah, sebaliknya, kalau seandainya bulan Sya'ban ya ternyata 30 hari. Kira-kira berapa hari lagi kita ke bulan Ramadan? Berapa? 3. Betul. 3. Alhamdulillah ittafaqa. Hatulab. Yang menentukan dalam penetapan tanggal 1 Ramadan ataupun bulan Syawal ya, itu Idul Fitri, termasuk
tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah otoritas waliul amri. Sikap kita menunggu penetapan yang ditentukan oleh waliul amri. Kita kembali lagi kepada apa yang akan kita bahas. Benar bahwa kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Tinggal 2 atau 3 hari lagi. Hanya saja kita tidak bisa menjamin apakah kita masih hidup 2 hari atau 3 hari ke depan. Betul tidak? Ya. Jangankan 2 atau 3 hari ke depan. Kita tidak menjamin apakah kita masih hidup kalau seandainya selesai dari kajian ini kita masih bisa bernapas. Betul tidak? Kita tidak bisa menjamin. Ada antara antum saya jamin sama masih hidup? Ada? Nggak ada. Ya. Nah, berkaitan dengan akan datangnya bulan Ramadan ini, yang tentunya kita sudah mengetahui bahwa begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Di antara keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan adanya Lailatul Qadri, yaitu Lailatul Qadar. Al-Qadru artinya asyaraf, ya, malam kemuliaan. Karena Lailatul Qadri ini memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah Lailatul Syaraf, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa malam Lailatul Qadri ini merupakan malam yang begitu mulia, merupakan malam yang begitu agung? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ketika menafsirkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kata beliau, al-amalus salihu fiha min salatin wa tilawati Qur'anin wa du'ain wa ghairi dzalika khairun min alfi syahrin alladzi laysa fiha Lailatul Qadar. Saya ulang. Abu Bakar Al-Jazairi di dalam tafsirnya Aisarut Tafasir menjelaskan bahwasanya makna Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin, yaitu al-amalus shalihu fiha min salatin wa tilawati Qur'anin wa du'ain wa ghairi dzalika khairun min alfi syahril ladzi laisa fiha Lailatul Qadri. Bahwasanya melakukan amal solih di malam Lailatul Qadar berupa sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, baca Al-Quran, berdoa,
juga ibadah-ibadah yang lainnya itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Berapa tahun 1000 bulan itu disebutkan oleh beliau? Salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu ashhur, yaitu 83 tahun ditambah 4 bulan. Ini diantara bagian dari keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan. Oleh sebab itu dikatakan lau ya'lamul ibad ma fi ramadana latamannau as-sanata kullaha Ramadan. Saya ulang. Lau ya'lamul ibad ma fi ramadana latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya hamba-hamba Allah itu mengetahui apa yang terdapat di bulan Ramadan, maka pastilah mereka akan berharap bahwa seluruh bulan dalam 1 tahun, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, semuanya bulan Ramadan. Ini menunjukkan hebatnya bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka kita sebagai hamba Allah yang mengaku sebagai seorang muslim, yang mengaku sebagai seorang mukmin, hendaklah kita bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Tentunya berkaitan dengan akan datangnya bulan Ramadan, kita tidak hanya sekedar bergembira, karena ternyata gembiranya seseorang ketika datangnya bulan Ramadan itu motivasinya berbeda-beda. Ada yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan disebabkan karena bulan Ramadan merupakan bulan marema, bulan panglarisna dagang, mata kena tara itikaf, punten, fokus dagang. Nah, bukan berarti salah, ya, maksudnya dagang boleh, tapi tahu waktu, ya, kita tahu prioritas. Kalau bisa 10 hari terakhir mairin, nah, kalau bisa, ya, kalau bisa fokus itikaf. Kenapa? Karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kalau bisa, ya, tapi sigana bisa. Yang kedua, ternyata ada juga orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan yang motivasinya apa? Motivasinya bulan Ramadan mah resep. Kata siapa? Anak-anak. Bulan Ramadan kan ayat taraweh, jadi bisa lulumpatan di masjid. Subuh jeung pas sore bisa jalan-jalan bari niangan takjil. Lain tadarus. Kalebet kolot termasuk orang tua lain tadarus. Tapi jalan-jalan niangan
takjil. Ustaz, apakah tidak boleh? Ya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan lupakan tadarus ya. Nah, kemudian yang ketiga ada orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan karena ia mengetahui bahwasanya di bulan Ramadan begitu banyak potensi pahala. Begitu banyak potensi pahala. Di antaranya tadi adanya Lailatul Qadar. Ya. Dan tentunya kualitas pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan itu lebih besar dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang diberkahi. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Di dalam riwayat lain, wa suffidat maradatus syayatin, dan dibelenggu pembesar-pembesar setan. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis ini. Kata beliau, innama tuftahu abwabul jannati fi hadha syahr likasratil a'malis salihah wa targiban lil amilin. Sesungguhnya di bulan Ramadan dibukakannya pintu surga karena banyaknya amalan-amalan solih ya yang dilakukan oleh orang yang beriman, serta dengan adanya ungkapan futihat abwaabul jannah ada targhib ya, ada motivasi, ayat pangbibitan bagi orang-orang yang mau melakukan amalan soleh. Ketika datang bulan Ramadan dibukakan pintu surga, kebayang surga, masya Allah. Dan ini dengan adanya ungkapan ini ada motivasi, ya, orang supaya semangat melakukan amal soleh. Wa innama tughallu abwaabun nar, dan sesungguhnya ditutupnya pintu-pintu neraka liqillatil ma'asi min ahli iman, disebabkan karena sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Fala yukhlisuna ila ma yukhlisuna ilaihi bi ghairihi. Di bulan Ramadan setan tidak bisa bebas sebagaimana bebasnya mereka di bulan-bulan yang lainnya. Dan hadis ini pun termasuk bagian dari hadis yang menjelaskan bagian dari keutamaan bulan Ramadan. Tentunya kita berharap bahwasanya kita menjadi bagian dari orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan di golongan yang ketiga, betul tidak? Semoga kita menjadi bagian dari golongan yang ketiga yang bergembira dengan datangnya bulan
Ramadan karena kita ingin mempergunakan bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memupuk amal ibadah. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Pertama, perbanyak doa. Yaitu perbanyak doa. Doa apa? Doa apa saja, ya. Doa yang sekiranya bermanfaat untuk kita, terutama kehidupan akhirat. Ketika dikaitkan dengan bulan Ramadan, kira-kira doa prioritas apa yang kita panjatkan kepada Allah? Pertama, berdoalah agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Berdoa. Kan Ustaz sebentar lagi, 3 hari lagi. Emang antum jamin masih hidup? Apakah antum dijamin nih hari Senin, hari Selasa antum masih hidup? Belum tentu. Ya, jangankan hari Senin, Selasa, besok aja antum belum tentu dijamin masih hidup. Ya. Makanya pertama, ya, perbanyak doa, berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena banyak orang yang mau bulan Ramadan atau tidak tetap aja biasa-biasa saja, ya. Di bulan luar Ramadan tara maca Quran, pas bulan Ramadan tara maca Quran. Di luar Ramadan tara infak, di bulan Ramadan kita tara infak. Di bulan Ramadan di bulan luar Ramadan tara berjamaah. Dina Ramadan kita tara berjamaah. Alasan teh naon cenah? Bisi ria. Nah, perbanyak doa ya. Perbanyak doa ya agar kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tentunya mengisinya dengan amal ibadah. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi agar kita diberikan kekuatan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya, agar ibadah kita bisa berkualitas. Doanya yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa doa ini? Apa ya? Insyaallah. Tahu artinya? Alhamdulillah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma inni. Ya Allah, tolonglah aku. Ala dzikrika, agar aku bisa senantiasa mengingatmu. Agar aku senantiasa bisa berzikir kepadamu. Ya. Kenapa? Pentingnya kita berzikir. Pentingnya kita senantiasa berzikir kepada Allah. Pentingnya mengingat Allah. Karena ketika hati kita banyak berzikir kepada Allah,
maka setan akan menjauh dari kita. Tapi sebaliknya, ketika kita lalai dari berzikir kepada Allah, maka setan akan mendekat kepada kita, yang pada akhirnya membisikkan kita untuk terus melakukan kemaksiatan. Tentunya berzikir kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cara berzikir yang tidak ada tuntunannya. Sebagai contoh, saya sampaikan karena ini penting. Kadang ada orang yang berzikir dengan hanya mengucapkan Allah saja. Allah, Allah, Allah. Maka ini berzikir tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan ada lagi yang berzikir dengan mengatakan hu. Nah, ini cara berzikir yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ketahuilah bahwasanya ketika seseorang berzikir dengan hanya Allah, Allah atau hu, di dalamnya tidak mengandung pujian kepada Allah. Tidak mengandung pujian kepada Allah. Berbeda dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyebutkan nama Allah, kemudian dikaitkan dengan lafaz-lafaz yang isinya merupakan pujian kepada Allah. Contoh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka di dalamnya ada pujian kepada Allah. Begitu juga Subhanallah, Maha Suci Allah. Di dalamnya ada pujian kepada Allah. Begitu juga La ilaha illallah. Di dalamnya pun ada pujian kepada Allah. Begitu juga Alhamdulillah. Di dalamnya pun ada pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ya zikir yang diajarkan Nabi, dan ini merupakan suatu zikir yang ringan di lisan, tapi akan menjadi pemberat timbangan nanti di kehidupan akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ada dua kalimat yang ringan di lisan kita, ringan, gampang, ya, gak berat. Akan tetapi akan menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti di kehidupan akhirat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian kata Nabi, wa syukrika, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa senantiasa bersyukur kepada Engkau, ya. Kenapa? Karena manusia itu banyak kufurnya dibandingkan syukurnya, ya. Bahkan banyak manusia yang berpikiran sempit, ya. Seolah-olah nikmat itu hanya identik dengan harta. Makanya ketika dagang kurang laku, ya, batisnya etik, bukannya syukur, ya, akan tetapi kufur secara tidak langsung, ya. Bisa jadi dengan hatinya,
dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Dan ketahuilah bahwasanya nikmat itu tidak hanya sekedar harta, ya. Itu tidak. Bahkan hakikatnya harta itu adalah ujian, betul tidak? Ya, ujian. Bagaimana Nabi disebutkan dalam Al-Quran gimana? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kalian dan anak kalian itu adalah fitnah, maksudnya ujian. Ketahuilah bahwasanya bagian dari nikmat Allah adalah sehat, betul tidak? Nikmat Allah itu adalah sehat. Coba antum bayangkan kalau seandainya antum nikmat mata antum dicabut oleh Allah, ya. Nikmat mata antum dicabut oleh Allah. Kira-kira menderita tidak? Betul tidak? Kita mau keluar kamar saja susah, butuh bantuan orang, betul tidak? Kita mau ke toilet saja susah, betul tidak? Semuanya gelap, gak terlihat, betul tidak? Ya, apalagi kita mau jalan-jalan keluar, itu nikmat mata, ya. Taklim kan? Terkadang taklim, kurang ngutang. Wajar yang capek, ya, capek. Ya kalau merasa ngantuk air aja dulu, ya. Kemudian, ya, perlu kita pahami bahwasanya sebesar-besarnya nikmat apa? Hidayah. Hidayah kita bisa ngaji ini, masya Allah, ini nikmat besar, betul tidak? Ya kan? Hidayah. Kita bisa berpegang teguh dengan ajaran Islam itu hidayah. Kita bisa menjalankan ibadah sholat itu adalah hidayah. Bisa berbuat baik kepada orang tua itu adalah hidayah. Ya. Kita bisa bermudawamah dalam bertobat, bisa bermudawamah misalnya dalam berinfak, walaupun hanya sedikit, gitu ya. Itu adalah hidayah. Ya. Dan nikmat ini tidaklah Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu man la yuhib wa la yu'til imana illa man ahab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cinta dan kepada siapa saja yang Allah benci, itu dunia. Betul tidak? Jadi jangan aneh kalau ada orang kafir kaya, ya. Jangan aneh kalau ada orang kafir punya jabatan tinggi. Jangan aneh kalau ada orang kafir cantik. Jangan aneh kalau ada orang kafir tampan mengalahkan antum. Ya. Ya, ini nikmat dunia. Ini nikmat dunia. Makanya nikmat dunia Allah berikan kepada siapa saja yang Allah cinta dan kepada siapa saja yang Allah benci. Wala yu'til imana illa man ahab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan nikmat keimanan, ya, kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai Allah. Kemudian wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa memperbagus ibadahku kepadamu. Minta kepada Allah agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kita bisa memaksimalkan diri kita ibadah di bulan Ramadan. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan sungkan-sungkan. Allah itu suka, ya, kalau kita meminta kepadanya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu, ya. Jangan malu, ya. Antum minta beras ke orang tua tidak malu, ya. Malah antum udah berjenggot, ya. Nah, masa kalau ya
ke Allah, antum mau jangan mal, Allah itu suka kalau diminta. Tapi kalau manusia tidak suka kalau diminta, betul tidak? Iya kan? Antum punya uang ya, walaupun antum punya uang tiba-tiba ada yang minta ke antum, betul tidak? Nggak enak kan? Walaupun antum punya uang ya. Minta ini antum anak ngasih ya. Tapi tiba-tiba juga tuh minta ke orang. Jadi berarti misalkan kan seperti itu. Nah itu sifat manusia, itu sifat manusia ya. Yang beda dan yang bedakan sifat manusia dengan Allah, Allah itu senang ketika diminta, tapi manusia tidak suka kalau diminta ya. Walaupun dia kaya, apalagi miskin ya. Kemudian yang ketiga ya, perbanyak doa agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Jadi perbanyak doa agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab ya, bahwasanya para pendahulu dulu ya, di kalangan sahabat tabi'in ya, sebagian sebutkan kana ba'du salaf ya, yad'un Allah sittata asyurin an yuballighahu syahr Ramadan wa yad'un sittata asyur an yataqabbalahu minhum. Bahasanya sebagian para sahabat terdahulu mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan berdoa kepada Allah agar mereka bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan setelah itu mereka pun berdoa 6 bulan berturut-turut kepada Allah agar amal ibadah mereka terutama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah ya. Nah ketahuilah bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah ya. Antum rajin sholat berjamaah ya, mengaji itu belum tentu diterima, ada jamin enggak ya? Jamin ya. Makanya perbanyak doa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah ya. Tapi dengan apa yang disampaikan tadi bukan berarti menjadikan kita putur untuk melakukan amal soleh. Kita mau amal sholat sih diterima, guys pugu antum teh sholat mah dosa, terancam masuk neraka, betul tidak? Kita mau ngaji sih diterima. Antum justru ini menjadi motivasi antum ya, bagaimana antum bisa memaksimalkan ya, maksimalkan dalam ibadah antum, masabah keikhlasan dan masabah ilmu antum dalam beribadah, kemudian berdoa kepada Allah agar amal ibadah antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak ya, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, Nabi Ibrahim ya dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dia pun dikenal sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah ya, sebagai kekasih Ar-Rahman ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah. Antara doanya beliau apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bisa kita lebatkan doanya dari surah Al-Baqarah ya, menjelang akhir juz 1. Wa id jarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa rabb kami taqabbal minna, terimalah dari kami ya Allah, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Termasuk baginda kita yang mulia telah mengajarkan satu doa kepada kita, mengajarkan sebuah doa, mungkin ada doa yang lain ya, doa agar amal kita diterima oleh Allah ya. Di antaranya doa yang sering kita baca dalam dzikir pagi ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik dan halal, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima ya. Diperbanyak doa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ketika kita melihat ada waktu mustajab, jangan lupa doa ini ya, jangan lupa doa ini. Betapa pentingnya doa agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu liqabulil amal
asyadda ihtimaman minkum bil amal. Bahwasanya jadikanlah harapan kalian, ya, amal kalian itu diterima oleh Allah itu lebih besar daripada amalnya itu sendiri, ya. Jadi jangan hanya fokus kita beramal saja, tapi jangan lupa berdoa agar amal kita diterima oleh Allah, ya. Kita sering saat berjamaah, kita sering ruku, sujud, tapi belum tentu, ya, ruku sujud kita diterima oleh Allah, ya. Makanya disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seorang pengemis datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar pun memerintahkan anaknya, ya, untuk memberikan 1 dinar kepada pengemis ini. Diberikanlah 1 dinar. 1 dinar itu lebih dari 1 juta yang saya tahu, ya. Karena dinar itu mata uang emas, itu emas. 1 juta lebih lah 1 dinar. Kemudian anaknya berkata kepada Ibnu Umar, taqabbalallahu minka ya abatah. Semoga Allah menerima amalmu, wahai bapakku. Ibnu Umar berkata kepada anaknya, lau a'lam annallaha taqabbala minni sajdatan wahidatan aw shadaqata dirhamin lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut, kata beliau. Wahai anakku, kalau seandainya aku mengetahui bahwa ada 1 sujudku yang diterima oleh Allah, ada 1 dirham yang diterima oleh Allah dari apa yang aku infakkan, maka tidak ada sesuatu yang gaib yang paling aku cintai melainkan kematian. Ibnu Umar saja merupakan sahabat mulia, dia tidak belum mengetahui apakah amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak, ya. Apalagi kita, makanya perbanyak doa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah dianjurkan kita perbanyak doa ketika menjelang bulan Ramadan, yaitu teruslah berbekal dengan ilmu, ya. Teruslah berbekal dengan ilmu. Karena amal ibadah kita itu tidak lepas dari ilmu, ya. Termasuk melaksanakan ibadah saum, ya. Maka ilmuilah hal-hal yang berkaitan dengan saum. Apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang, ya. Jangan sampai kita termasuk manusia yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syami illal ju wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sar. Betapa banyak orang yang melaksanakan saum, akan tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari saumnya melainkan rasa lapar saja. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, datang ke masjid abring-abringan, ya. Tapi ternyata tidak mendapatkan apapun dari qiyamul Ramadannya melainkan bergadang saja. Itu tidak. Tapi ternyata banyak orang yang pede, ya. Sebelum bulan Ramadan hura-hura, ya, bebulucunan, ya. Iksa jabana ngalakukan kemaksiatan. Bulan Ramadan dijilbab, ya. Osok tarawih ting salatna. Meureun saum. Nah, sebenarnya bulan Ramadan bebulucunan deui, hura-hura deui, maksiat deui. Dengan alasan kan saya sudah bersih. Ya, dosa saya kan sudah bersih. Padahal tadi kan rubba shaimin, kata Nabi, rubba shaimin laisa min syai'in lal ju' wa rubba qaimin laisa min qiyamil sar. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, yaitu perbanyak istighfar, ya. Perbanyak istighfar dan teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, ya, bahwasanya dosa, ya. Dosa itu yang menjadi sebab kita akan bermudah-mudah untuk melakukan dosa yang lainnya. Ketika kita
meremehkan dosa, ya, meremehkan sebuah dosa, maka itu akan menjadi sebab kita akan dimudahkan untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, innal abda idza akhta khatiyah nukitat fi qalbihi nuqtah sauda. Wa idza huwa naja wa taba astakbara sukila qalbu. Fa in ada zida fiha. Hatta ta'lu qalbah wa dalika ar-rawn alladzi dzakarahu ta'ala kalla bal rana ala kulli makan yaksibu. Apabila seorang hamba dia melakukan satu dosa, maka akan diletakkan pada hatinya noda hitam. Kalau seandainya dia berhenti, ya, beristighfar, bertobat, ya, dari dosa tadi, maka yang hatinya tadi hitam oleh Allah dibersihkan lagi. Tapi kalau seandainya dia melakukannya, berdosa lagi, maka si noda hitam tadi, ya, artinya bukannya bertobat, dia malah menambah dosanya lagi, maka si noda hitamnya bertambah lagi. Ya, fa'in ada jida. Dan apabila dia mengulangi dosanya atau melakukan dosa yang lainnya, maka si noda hitam akan ditambah lagi pada hatinya. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga si noda hitam ini memenuhi hatinya. Maka kata Nabi, wadzalika ar-ranul ladzi dzakarahu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim kanu yaksibun. Itulah ran, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim kanu yaksibun. Yang sebenarnya yang menutup hati mereka ini, ya, yang menutup hati mereka ini, karena ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat, ya. Siapa yang ayat-ayat sebelumnya hafal? Kalla inna kitabal fujjar sijin wa ma'akum masin kitab markum. Wailu yauma idzil mukadzibin. Wailu yauma idzil mukadzibin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Wailu yauma idzil mukadzibin. Alladzina wailu yauma idzil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari ini, hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah orang yang mendustakan dari pembalasan melainkan orang-orang kullu mu'tadin, orang yang melewati batas. Asim yang senantiasa berbuat dosa. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin. Dia berbicara, dia mengatakan, oh ini mah dongengan-dongengan orang-orang yang dahulu. Disebut ayat Quran itu dongeng, ya. Dongeng itu nyata. Nah, kemudian pada ayat 14 kalau tidak salah, kalla bal rana ala kulli makan yaksibun. Sekali-kali tidak, maksudnya ini bantahan terhadap anggapan mereka bahwasanya hari pembalasan adalah dongengan. Maka kalla, sekali-kali tidak benar apa yang mereka katakan. Bal rana ala qulubihim makan yaksibun. Sebenarnya yang menutup hati mereka, ya, dari keimanan apa? Kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Maka tadi, ya, bahwasanya ketika seseorang bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan, ya, atau seseorang melakukan kemaksiatan dan dia tidak segera bertobat kepada Allah, maka itulah yang menjadikan seseorang akan apa? Akan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Dan ketahuilah bahwasanya dosa itu menjadi penghambat seseorang untuk melakukan ketaatan. Ya. Antum mungkin bisa jadi hari ini antum sudah membuat jadwal, ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Wah, saya bulan Ramadan, saya setiap hari mau infak sekian. Ya, setiap hari ini. Saya setiap hari akan baca Quran minimal 10 lembar, berarti 1 juz. Ya, minimal. Ya. Sudah diperi, saya harus bisa khatam 2 kali khatam misalkan, ya. Saya akan baca kitab ini, kitab itu. Ternyata realnya sudah masuk bulan Ramadan. Jangankan 10 lembar antum dalam sehari, setengah halaman ganti
Isukan isuk sarua sampai Sawal gitu. Salma 2 lembar baca ini. Sampai Sawal Salma. Kenapa seperti itu? Tadi niat rek itikaf si ustaz ada cerita wajib ke itikaf. Ini motivasi saja. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Dosa. Dosa ya. Tapi walaupun tentu saja antum buat dari sekarang schedule ya. Antum bulan Ramadan ada, antum buat saja, nggak apa-apa. Antum jadikan schedule itu patokan kita. Ya, patokan kita. Selain tentunya kita perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Buat aja schedule saya mau ini seperti itu. Dan lakukan secara istiqomah ya, lakukan secara istiqomah ya gitu. Dan bertobat kepada Allah itu disyariatkan secara mudawamah, terus menerus ya, terus menerus ya, tidak hanya sekali ya. Nabi saja bertobat kepada Allah dalam sehari berapa kali? 100 kali. Itu Nabi loh. Nabi bertobat berapa kali? 100 kali ya. Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Fa inni atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, kata Nabi, wahai manusia, bertobat kalian kepada Allah karena sungguhnya aku ini bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ya, kita berapa kali? 3 kali 5, 15 kali. 15 kali bari eta ge maca istighfar, lain tobat. Bari istighfar bari nunutan teh astagfirullah. Wow, sampai sini ya. Ini motivasi untuk anak, nasihat tentang anak ya. Selebihnya untuk antum. Ya, apa yang saya sampaikan sebetulnya terutama anak untuk motivasi anak ya. Nasihat anak untuk menasihati anak sendiri dan lebihnya untuk antum. Paham enggak sampai sini? Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mungkin barangkali ada tambahan ataupun pertanyaan. Insyaallah paham ya waragnya. Alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.